Kenapa kasus pembunuh berantai ini tidak terungkap hingga sekarang? Padahal kasusnya sudah 63 tahun lalu? Inilah kasus pembunuh berantai yang mempunyai kecerdasan yang tinggi bernama Zodiac Killer. Zodiac Killer adalah pelaku pembunuhan berantai yang beraksi di Northern California pada kurun waktu tahun 1960 hingga 1970-an. Identitas pelaku masih menjadi misteri hingga saat ini. Pembunuhan Zodiac Killer menginspirasi dua film yaitu Zodiac, 2007, yang menampilkan Robert Downey Jr. dan Jake Gyllenhaal, dan Dirty Harry pada 1971 yang dibintangi Clint Eastwood sebagai detektif tangguh San Francisco. Nama Zodiac diambil dari surat-surat bernada mengejek yang dikirimkannya ke harian lokal di Bay Arena. Surat-surat ini termasuk 4 kriptogram, dari keempatnya hanya satu yang berhasil dipecahkan. Zodiac melakukan serangkaian pembunuhan di Benica, Vallejo, Danau Berryessa dan San Francisco antara bulan Desember 1968 sampai Oktober 1969. Dia diketahui telah menargetkan setidaknya 7 korban, 3 pasangan dan seorang supir taksi sendirian. 2 dari mereka selamat dari serangan senjata dan pisau. 4 pria dan 3 wanita berusia antara 16 hingga 29 menjadi target pembunuhan. Meskipun pembunuh ini mengaku melakukan 37 pembunuhan di surat kabar, berdasarkan bukti-bukti, investigator hanya meyakini 7 kasus, di mana 2 korbannya berhasil selamat. Korban-korban Zodiac Killer yang telah diidentifikasi, yaitu David Arthur Faraday 17 tahun, dan Betty Lou Jensen 16 tahun. Dibunuh dengan cara ditembak, tanggal 20 Desember 1968, di Lake Herman Road, perbatasan kota Benica. Michael Reno Magau, 19 tahun, dan Darlene Elizabeth Ferrin 22 tahun, ditembak tanggal 4 Juli 1969, di lapangan parkir Blue Rock Springs Park, kota Vallejo. Magau selamat dari serangan ini. Ferrin meninggal sesaat setelah tiba di Kaiser Foundation Hospital. Brian Calvin Hartnell 20 tahun, dan Cecilia Ann Shepard 22 tahun, tanggal 27 September 1969, diserang menggunakan pisau di Danau Berryessa Napa County. Hartnell selamat dari 8 tusukan, tapi Shepard meninggal akibat luka-luka yang diderita pada 2 hari kemudian. Paul Listin 29 tahun, ditembak tanggal 11 Oktober 1969, di Presidio Heights, San Francisco. Pada kasus pembunuhan Faraday dan Jensen, detektif menemukan beberapa petunjuk yang mengarah ke Zodiac Killer. Sebelum Faraday dan Jensen dibunuh, di area yang sama 45 menit sebelum pembunuhan, terjadi sebuah konfrontasi yang melibatkan Bill Crow dan pacarnya dengan terduga Zodiac Killer terjadi. Mereka parkir di tempat yang sama dengan Faraday dan Jensen. Crow mengatakan ke polisi bahwa ada seseorang mengendarai mobil Chevy warna putih melewatinya, berhenti, dan kemudian mundur mendekat. Merasa ada yang janggal, Crow memacu mobilnya ke arah berlawanan. Chevy putih itu berbalik dan mengikutinya. Tapi kehilangan jejak setelah Crow berbelok mendadak di sebuah perempatan. 2 orang pemburu juga melaporkan mereka melihat sebuah mobil Chevy putih parkir di sebuah jalan tanah yang menikung di Lake Herman Road. Mereka mendekati mobil itu tetapi tidak bisa melihat pengemudi yang ada di dalamnya. Setelah pembunuhan Darlene Elizabeth Ferrin dan Michael Reno Magau, Zodiac Killer meninggalkan beberapa petunjuk. Petunjuk terkuat diperoleh setelah Magau berhasil selamat dari serangan ini. Dia mendeskripsikan pelaku sebagai seorang laki-laki kulit putih, bertubuh kekar, dengan tinggi sekitar 172 cm dan berat badan sekitar 88 kg. Jam 12.40 seorang pria tidak dikenal menelpon kantor polisi Vallejo dan melaporkan kasus pembunuhan ini. Penelpon ini juga mengakui dia bertanggung jawab terhadap kasus pembunuhan Jensen dan Faraday. Polisi melakukan penyelusuran asal telepon tersebut dan menemukan fakta mengejutkan. Telepon itu berasal dari sebuah telepon yang hanya berjarak 1 blok dari kantor polisi dan kurang dari 1 mil dari rumah Darlene Ferrin. Penelpon tersebut mengatakan, I wish to report a double murder. If you will go 1 mile east on Columbus Parkway to a public park, you will find the kids in a brown car. They have been shot by a 9mm Luger. I also killed those kids last year. Goodbye. Pada bulan Agustus 1969, surat pertama dari Zodiac diterima di 3 surat kabar. San Francisco Examiner, San Francisco Chronicle dan Vallejo Times Herald, masing-masing menerima surat yang sangat identik. Ditulis oleh seseorang yang mengaku sebagai pelaku pembunuhan ke-4 remaja tersebut.
Penulis surat tersebut juga menjelaskan detail pembunuhan dan menyertakan kode misterius yang terbagi menjadi 3 bagian, masing-masing surat memuat sepertiga kode kriptogram. Pengirim surat tersebut meminta ketiga surat tersebut ditampilkan di halaman depan surat kabar di hari Jumat sore, atau dia akan melakukan pembunuhan acak terhadap selusin orang di akhir pekan. Surat tersebut ditandatangani dengan tanda bulatan dan 2 garis bersilangan. Surat tersebut dipublikasikan dan usaha untuk menguraikan kode misterius dalam surat tersebut pun dimulai, baik oleh pihak berwajib maupun penduduk sipil. 4 Agustus 1969. Investigator menyatakan kepada publik bahwa mereka meragukan keaslian surat-surat tersebut dalam upaya mendapatkan kontak berikutnya dengan Zodiac Killer. Rencana ini berhasil. Pada 4 Agustus sebuah surat diterima di San Francisco Examiner, diawali dengan kata-kata, Dear editor, this is the Zodiac speaking. Ini kali pertama pelaku menggunakan nama Zodiac. Surat ini berisi informasi yang membuktikan dia ada saat pembunuhan terjadi, dan identitasnya tersembunyi di dalam kode rahasia yang tertulis di surat ini. 8 Agustus 1969. Seorang guru SMA dan istrinya berhasil memecahkan 408 kode, sisanya 18 kode tidak berhasil mereka pecahan. Isi kode rahasia tersebut. I like killing people because it is so much fun. It is more fun than killing wild game in the forest because man is the most dangerous animal of all. To kill something gives me the most thrilling experience. It is even better than getting your rocks off with a girl. The best part of it is THAE. When I die I will be reborn in paradise and THE I have killed will become my slaves. I will not give you my name because you will try to SLOI down or atop my collection of slaves for my afterlife. Ebiorieta Methpiti. Kenyataan bahwa kode tersebut tidak menunjukkan identitas pembunuh, mengecewakan pihak kepolisian. Tetapi banyak yang percaya, huruf tersebut bisa disusun ulang, dengan penambahan 3 huruf, akan terbaca, Robert Emmett DeHippie. Setelah kasus pembunuhan yang ketiga, dengan korban Brian Calvin Hartnell dan Cecilia Ann Spark, jam 7.40 penelpon tak dikenal menghubungi Napa County Police Department. Penelpon tersebut berbicara dengan petugas bernama David Slide. Saya ingin melaporkan kasus pembunuhan, bukan 2 kasus pembunuhan. 2 mil ke utara dari kantor pusat taman, mereka ada di Volkswagen putih Marmon Gia, dan diakhiri dengan, saya yang melakukan pelakunya. Sama seperti kasus Vallejo, pelacakan terhadap telepon tersebut menemukan fakta, telepon yang digunakan hanya berjarak beberapa blok dari kantor polisi. Fakta menarik mengenai jejak Zodiac Killer muncul setelah pembunuhan yang keempat. Paul Listin memberikan tumpangan kepada seorang pria di Union Square dan berkendara ke arah Cherry Street. Disitulah penumpangnya menembak Stin. 3 remaja yang melihat kejadian ini dari lantai 2 sebuah bangunan, menghubungi polisi dan mendeskripsikan pelaku adalah pria kulit putih berusia 25-30 tahun, bertubuh kekar dan berambut pendek. Pengejaran pelaku pun dilakukan segera, tapi terjadi kesalahan fatal. Ketika polisi justru mencari pria berkulit hitam, bagaimana kesalahan ini bisa terjadi tidak pernah dilaporkan. Dan tak seorang pun ditangkap akibat kelalaian ini. Banyak pihak meyakini polisi sebenarnya berhasil melakukan blokade jalur pelarian tersangka. Tetapi karena kesalahan informasi ras, maka pria ini lolos dari hadangan polisi. The Chronicle menerima surat dari Zodiac, berisi sobekan baju Stin dengan noda darah. Penulis surat mengatakan polisi tidak mencarinya dengan sungguh-sungguh, sehingga gagal menangkapnya. Dia menambahkan, korban berikutnya adalah anak-anak sekolah. Tanggal 20 April 1970 Zodiac mengirimkan surat ke Chronicle dengan 13 kode. Diagram bom yang direncanakannya untuk diledakkan di bus sekolah, dan statement yang menyatakan dia tidak bertanggung jawab terhadap serangan bom di kantor polisi San Francisco. Dia mengakhiri suratnya dengan skor, 10 SFPD 0. Statement Zodiac yang menyatakan dia sudah membunuh 10 orang. 22 Maret 1971. Reporter Chronicle, Paul Avery menerima sebuah kartu pos yang diduga berasal dari Zodiac, berisi tentang petunjuk kasus menghilangnya Donna Lass dari Sahara Hotel dan Kasino. Kartu pos yang diterima Avery berisi huruf yang berasal dari potongan surat kabar dan majalah, dan foto sebuah kondominium bernama Forest Pines. Sierra Club, South Victim 12, Peika Through the Pines, Pass Lake Tahoe Areas, Round in the Snow. Mengisyaratkan lokasi di mana mayat Lass disembunyikan. Pencarian di area tersebut hanya menemukan sepasang kacamata hitam. Banyak yang mempercayai kartu pos ini hanya pengecoh. Mungkin pembunuh sebenarnya ingin membuat Lass seakan-akan adalah korban dari Zodiac.
Meskipun demikian, persamaan surat ini dan surat-surat sebelumnya sangat meyakinkan, seperti kesalahan eja nama Paul Avery menjadi Paul Averly. Zodiac Killer merupakan kasus yang masih menjadi misteri hingga saat ini, dan sangat menarik untuk diperbincangkan. Terima kasih.